R. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putra dari kelas TI 223 dengan NIM 31221037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem prediksi dan visualisasi penghasilan padi di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Dengan padi sebagai komoditas utama dalam sektor pertanian. Produksi padi tidak hanya berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga sebagai tulang punggung ekonomi banyak daerah di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai tantangan yang mengancam stabilitas produksi padi seperti perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, penurunan kualitas dan luas lahan pertanian, kurangnya pemanfaatan data dalam pengembalian keputusan untuk sektor pertanian. Kemudian ada tujuan. Di sini tujuan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada membangun sistem prediksi, yaitu mengembangkan sistem big data untuk menganalisis dan memprediksi penghasilan padi di Indonesia beberapa tahun ke depan. Yang kedua ada visualisasi data yang informatif, yaitu menyediakan visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami untuk membantu pemangku kebijakan dan petani dalam mengambil keputusan yang strategis. Yang ketiga ada ketahanan pangan, yaitu memberikan masukan berbasis data bagi pemerintah dan stakeholder untuk menjaga stabilitas produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan yang terakhir ada peningkatan efisiensi pengolahan data, yaitu memanfaatkan data historis secara optimal melalui analisis big data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tantangan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada peta penghasilan padi di Indonesia. Tanaman padi penghasil beras merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Karena kebutuhan tersebut juga ada beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi penghasil beras terbesar. Dari data Pusat Statistik atau BPS tahun 2021, Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi di Indonesia mencapai 9,9 ton per tahun. Besar produksi beras ini dihitung berdasarkan keseluruhan hasil panen dalam bentuk gabah kering giling atau GKG. Bisa dilihat dari peringkat provinsi berdasarkan produksi padi terbesar di Indonesia dalam tahun 2021. Yang pertama ada Jawa Timur dengan 9,9 ton per tahun. Yang kedua ada Jawa Tengah dengan 9,7 per ton per tahun. Ketiga Jabar, yang keempat ada Sulawesi Selatan, yang kelima ada Sumatera Selatan, 6 ada Lampung, ke-7 ada Sumatera Utara, ke-8 ada Aceh, ke-9 ada Banten, dan ke-10 ada Nusa Tenggara Barat, ke-11 ada Sumatera Barat, dan terakhir ada Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada prediksi produksi pada padi di Indonesia. Yang pertama ada data aktual atau titik biru. Titik biru ini pada diagram mewakili data aktual produksi padi Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024. Yang kedua ada prediksi atau garis merah putus-putus. Garis merah putus-putus ini menunjukkan prediksi produksi padi untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai 2029 menggunakan model regresi linear. Yang ketiga ada interpretasi atau tren penurunan. Penurunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, penurunan lahan, atau masalah dalam pengolahan pertanian.
Nah, selanjutnya ada solusi tantangan yang mengancam stabilitas produksi padi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, yaitu penerapan teknologi adaptif dan peringatan dini. Yang kedua ada penurunan kualitas dan luas lahan pertanian, yaitu ada 2 bagian juga, restorasi lahan, mengupayakan rehabilitas lahan kritik dengan teknik seperti agroforestry, penanaman kembali atau pengolahan tanah berkelanjutan. Yang kedua ada pemupukan atau berimbang, meningkatkan kesadaran petani tentang pemupukan organik dan penggunaan pupuk secara bijak untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, di sini ada selanjutnya ada kurangnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Membangun sistem berbasis big data untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi terkait cuaca, pola tanam, dan hasil panen. Kemudian ada visualisasi data, menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan dan petani. Terakhir ada kesimpulan. Sistem prediksi dan visualisasi data, penghasilan padi berbasis big data menawarkan solusi strategis untuk menghadapi tantangan sektor pertanian, seperti perubahan iklim, penurunan kualitas lahan, dan kurangnya pemanfaatan data. Dengan teknologi adaptif, pengolahan data yang optimal, dan sistem informasi modern, produksi padi dapat ditingkatkan, mendukung kebijakan berbasis data, serta memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.